Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama. Di video kali ini, saya akan membahas secara khusus mengenai sebuah video yang beredar di sosial media, yaitu dari seorang ustadz bernama Yahya Waloni, di mana di dalam video ceramahnya tersebut dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sama seperti setan. Mari kita simak videonya. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat, namanya Pasangkayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, 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 pok. Kepalanya terbang, ususnya juga terbang. Baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya. Istri saya sudah berangkat. Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama. Nah saudaraku, sebelum kita tanggapi lebih lanjut mengenai video tersebut, saya ingin memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai sebenarnya apa sih setan itu menurut Alkitab. Bicara tentang setan, maka istilah pertama yang harus kita ketahui itu adalah diabolos, yang artinya adalah penuduh ataupun pendakwah. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Satan ataupun Devil, dan di dalam Alkitab terjemahan baru disebut juga sebagai iblis. Jadi setan dan iblis ini adalah dua kata yang bersinonim. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa setan dia tidak bisa berdiri kukuh di dalam kebenaran. Setan dia mempunyai sifat pendusta, pemfitnah, keji, penipu, sombong, dan lain sebagainya, segala sesuatu yang bersifat negatif. Nah saudaraku, di video yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, Yahya Waloni mengatakan bahwa ketika dia masih beragama Kristen, dia tidak pernah melihat setan secara langsung. Karena menurut logikanya Yahya Waloni, kenapa dia tidak pernah melihat setan ketika dia masih beragama Kristen? Ya gimana mau lihat? Karena Kristen sama setan kan sama-sama setan gitu. Saya nggak paham ini logika apa ini saudaraku. Aduh, ya sudahlah, kita nggak usah terlalu banyak bicara lagi, tidak usah terlalu banyak mempermasalahkan logikanya si Yahya Waloni. Kita cukup buktikan dengan data dan fakta aja. Berikutnya saya akan memberikan rekam jejak digital daripada si Yahya Waloni sehingga kita bisa mendapat gambaran siapa sih sebenarnya yang setan ini. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut ini. Dia juga mau nantang saya lihat bajunya murah itu. Paling saldonya buka, ini mesti tekan betul. Orang sombong begitu, sombong kalau ada muatan nggak apa-apa. Paling di saldonya di rekening itu 3 juta, 2 juta. Tahu saya, kalau lihat dari penampilan dia di YouTube itu masih saya lebih kaya. Nah saudaraku, video yang tadi sudah kita saksikan itu sebenarnya merupakan video di mana lagi hangat-hangatnya ya pada waktu itu perdebatan antara Yahya Waloni dan pendeta Esra Soru ya, walaupun akhirnya perdebatannya tidak kunjung terrealisasikan. Tetapi kita bisa melihat di sini ada satu komentar yang dinyatakan oleh Yahya Waloni yang harusnya itu terlalu kekanak-kanakan saya pikir ya. Orang kalau berdebat harusnya adu argumentasi itu kalau orang punya otak gitu ya. Tapi di sini kita melihat yang disombongkan malah mengenai bicara tentang harta, tentang pakaian, tentang saldo ATM. Sombong sekali gitu si Yahya Waloni ini ya. Mungkin kalau si Jeff Bezos atau si Bill Gates atau si Jack Ma nonton videonya Yahya Waloni, mereka ketawa mungkin lihat kesombongannya si Yahya ini dengan kekayaan yang dia miliki ya. Aduh, nggak tahu lagi lah, saudara nilai sendirilah bagaimana
pergi ke pribadiannya si Yahya Waloni ini. Nah, kita lanjutkan video cuplikan yang berikutnya. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran nggak Ustaz? Jadi ukuran nggak? Nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran. Sudah mau mati, ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadinya komitmen, konsisten, istiqomah, jalan bersama-sama ustadz-ustadz yang lurus, jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo. Langsung mundur. Kalau nggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Nah, kalau di video yang pertama tadi kita bisa melihat kesombongannya Yahya Waloni, sekarang kita bisa melihat ya bagaimana Yahya Waloni dia ceramah pun dia nyinyir gitu ya. Dia nyinyirin calon wakil presiden pada waktu itu yaitu si Kiai Maruf Amin yang katanya sudah ujur, sudah bau tanah, yang sebentar lagi mau mati gitu ya. Lalu juga ada si Tuan Guru Bajang, seorang tokoh politik juga yang dia ganti namanya jadi Tuan Guru Bajingan. Aduh, saya nggak ngerti ini ceramah tapi kok bawa kepribadian orang gitu ya. Ceramah tapi kok nyinyirin orang. Harusnya ceramah itu kan fokus kepada hal-hal supaya orang merasa diberkati dengan isi ceramahnya, supaya iman mereka semakin bertumbuh gitu kan, supaya membawa kedamaian, membawa suasana yang sejuk. Tapi ini kok malah nyinyirin orang ya. Nah, kalau video cuplikan yang berikutnya ini konyol sekali saya pikir saudaraku. Kita saksikan sendiri ya sama-sama ya. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Nah saudaraku, jadi di video ini ceritanya Yahya Waloni lagi mengadakan ceramah gitu ya. Dan dia curhat kalau dia sedang sakit beberapa hari yang lalu. Lalu ada seorang jemaahnya yang menimpali perkataannya, menimpali curhatannya. Dia bilang, mau mati nggak Pak? Gitu. Dia bertanya gitu kan, apakah sakitnya itu sampai membuat dia mau mati atau tidak. Lalu akhirnya emosi lah si Yahya Waloni, dia bilang, kamu coba saya. Dia keluarkanlah kata-kata, ya tahu kata-kata apa ini, pokoknya kata-kata ancaman gitu ya. Kamu coba saya, kamu mau saya penggal katanya. Jadi dia ceramah harusnya bisa sabar gitu ya. Ya kalau ada orang nimpalin begitu sabar aja, gak usah diladeni. Ya, karena kalau orang sabar itu dia biasanya lebih berhikmat gitu ya. Apalagi dengan situasi dia sedang saksikan banyak orang begitu ya. Tapi yang dia keluarkan justru kata-kata yang mengancam gitu ya. Saya nggak tahu di mana sekarang orang yang menimpali perkataannya si Yahya Waloni ini. Semoga lah dia nggak kenapa-kenapa ya. Karena kalau seandainya ancamannya Yahya Waloni ini memang benar, waduh kasihan ya orang nih. Tapi kita doakan aja lah dia nggak kenapa-kenapa ya. Nah saudaraku, tanpa banyak bicara lagi, ya silakanlah nilai sendirilah. Sebenarnya pantas gak sih si Yahya Waloni ini bilang orang-orang Kristen ini sama seperti setan dengan
rekam jejaknya dia yang seperti itu. Aduh, ya saudara-saudara nilai sendiri aja. Saya mau tutup dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang kedua. Silakan saudara baca sendiri dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.